Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Ramadhani dengan NIM 2005121469. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu, hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Akan tetapi, proses perkembangan dari komputer tidak serta-merta canggih karena ada tahapannya. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer terdahulu, mulai dari segi bentuk, kinerjanya, hingga komponen yang dipakai. Sebab komputer terdahulu memiliki ukuran yang bisa menghabiskan satu ruangan. Berikut ini akan saya rangkum sejarah perkembangan komputer. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung Difference Engine Number 1 merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Sejarah komputer dan perkembangannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 1822, Charles Babbage mengemukakan idenya yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan perhitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan di Museum of Science London. Pada tahun 1937, Dr. John V. Atanasoff dan Clifford Berry mulai membuat desain komputer digital elektronis pertama. Mereka memberi nama mesin tersebut ABC, Atanasoff Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengurangan. Pada Perang Dunia II, seorang ilmuwan Inggris bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Satu tahun setelahnya, Howard Hathaway Aiken membuat yang diberi nama Mark I, merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut memiliki luas 7,45 kaki x 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Pada tahun 1945, Dr. John von Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data. Pada saat itu masih berupa ide. Tahun 1946, John Maudsley dan Presper Eckert membuat komputer skala besar yang pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC. Dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. ENIAC komputer memiliki berat 30 ton, terdiri dari 18.000 lampu tabung atau transistor ukuran besar dengan lebar 30 kaki x 50 kaki, memakai tenaga 160.000 watt. Saat pertama kali dioperasikan, seluruh jaringan listrik di wilayah Philadelphia mendadak mati. ENIAC sedikit lebih maju dibandingkan Mark I yang hanya dapat menghitung. ENIAC tidak hanya memiliki kemampuan menghitung tambah, kurang, kali, bagi, tapi juga dapat diprogram untuk melakukan proses sederhana.
1951, the US Bureau of Census menginstalisasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC One. UNIVAC One ini dikembangkan oleh Maudsley dan Eckert untuk Remington Rand Corporation. Selanjutnya 1947, William Shockley, John Burden, dan Walter Burdine merupakan penemu transistor pertama di dunia. Semenjak ditemukannya transistor, ukuran komputer menjadi semakin kecil. Revolusi komputer. Generasi pertama yaitu pada tahun 1944 sampai 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Komponen dasarnya adalah vacuum tubes atau tabung hampa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Bentuk fisik besar dengan kapasitas yang relatif kecil. Misalnya ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan 18.000 vacuum tube. Memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Komputer generasi pertama ini antara lain generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri komputer generasi kedua menggunakan transistor sebagai komponen utama. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa assembly dan Fortran. Mulai dipergunakan media magnetik untuk menyimpan data. Ukuran fisik relatif kecil. Mesin komputer generasi kedua antara lain generasi ketiga 1965 sampai 1970. Ciri-cirinya menggunakan IC Integrated Circuit sebagai komponen utama. Program dalam bahasa tingkat tinggi atau high level language. Mulai menempatkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Mesin komputer generasi ketiga generasi keempat 1970 sampai 1983. Ciri-cirinya, komponen utamanya adalah LSI, Large Scale Integrated Circuit, program high level language, kapasitas semakin besar dan bentuk makin kecil, operating lebih mudah. Mesin komputer generasi keempat generasi kelima 1983 sampai sekarang. Komputer-komputer saat ini merupakan komputer generasi kelima. Masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, kita seakan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik serta input-input audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna.
Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Kemungkinan komputer masa depan. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih, lebih murah, dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.